adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Febriana Nafila, biasanya dipanggil Febi. Jadi, panggil kakak Febi aja ya. Oke, jadi kakak ingin berdongeng tentang gajah yang baik hati. Kira-kira gimana ya dongengnya? Ada yang mau ngedengerin gak dongengnya kakak? Oke, ada yang mau dengerin? Kita mulai ya. Let's go. Jadi, pada suatu hari, tindakan kancil masuk ke dalam lubang tersebut itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di kolam tersebut. Beberapa kali, kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa untuk menaiki ke atas. Lalu, kancil pun berteriak untuk meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Dan si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakannya si kancil ini ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hei, siapa yang ada di dalam kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak untuk meminta tolong? Kancil pun terdiam sesaat untuk akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini, kata si kancil. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar, kata gajah. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Kata kancil, sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kata gajah berpikir seperti itu. Gajah berkata, Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata si kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil pun terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibat ke depannya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya si gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat ini. Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong, kata si kancil. Gajah tidak mendengar teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, kasih kancil. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang tidak mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini, kata si kancil. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras, wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali,
kata si kancil. Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Gajah pun datang. Kecuali apa? Tanya gajah yang penasaran. Kancil terkejut mendengar suaranya gajah. "Pak Gajah, kau kembali lagi?" kata si kancil. Jawab pertanyaanku, Cil. Kau tadi ngomong apa? Kata si gajah. Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh gitu, saut Pak Gajah. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Kancil pun berkata, "Benar Pak Gajah." Gajah, betul Pak Gajah, saya benar-benar berjanji, kata si kancil. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Akhirnya gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Oke, jadi pesan moral dari dongeng yang kakak ceritakan tadi tentang gajah yang baik hati itu adalah janganlah perbuatan baik orang lain kita balas dengan kejahatan. Oke, sekian dari kakak dongeng hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian semuanya. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.